Beranak ini buat video pertama saya, jadi saya langsung buat renungan menggunakan buku ini, namanya Cafe Rohani. Bisa lihat di ini. Ya, saya langsung baca saja ya. Untuk peristiwa hari ini, kita merayakan hari raya semua orang kudus. Jadi untuk hari ini semua orang-orang kudus kita rayakan, siapapun. Untuk Injil kita baca Matius bab 5 pasal 1 hingga 12a. Saya baca. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Di sini kita merenungkan tentang kebahagiaan kekal. Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan mampu didapatkan oleh siapa saja. Namun bagaimanakah cara memperoleh kebahagiaan kekal? Caranya ialah dengan mengikuti dan menjalankan ajaran serta perintah-perintah Yesus. Bertekunlah dalam doa di Roma bab 12 pasal 12. Yesus sendiri mau menderita sengsara hingga wafat disalib demi menebus dosa manusia. Bagaimana dengan kita? Kenyataan hidup ini ada satu lagi, miskin di hadapan Allah. Kenyataan hidup tidak selalu menguntungkan dan memuaskan manusia. Bacaan Injil hari ini menampilkan suatu gambaran kehidupan yang masih nyata ada sampai sekarang. Ada orang yang dianiaya karena membela yang benar. Ada yang dicela karena miskin, difitnah, dan diperlakukan tidak adil. Situasi hidup manusia yang kurang menguntungkan dan memuaskan ini menjadi sangat luar biasa di mata Tuhan. Di mana letak luar biasanya? Yesus melihat bahwa yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan menekankan kebahagiaan pada keadaan yang menurut ukuran manusia tidak atau kurang menguntungkan atau memuaskan, tentu saja bukan tanpa alasan. Yesus ingin agar mereka hidup lebih baik dan bahagia. Dia menghendaki agar kita bersikap rendah hati. Yesus melihat bahwa orang-orang yang menurut ukuran manusia kurang menguntungkan atau memuaskan itu tetap memiliki kelebihan. Inilah yang terjadi dalam hidup kita. Ada hal-hal yang kurang menguntungkan dan kurang memuaskan dalam hidup kita, baik dalam hidup pribadi maupun hidup bersama. Maka sisi-sisi yang kurang menguntungkan pada diri sendiri dan hidup kita tidak berarti kita adalah orang yang bodoh, dan tidak berarti pada diri dan hidup kita masih ada begitu banyak hal yang unggul dan terpuji. Masih ada sejuta harapan dalam hidup ini. Sejuta harapan inilah yang perlu kita lihat, membukanya satu persatu untuk kita kembangkan dan hidupkan. Kita dapat belajar dari Bunda Maria yang selalu sedia untuk mencapai kebahagiaan kekal. Kita hanya butuh sikap untuk berani menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah yang bersih dan suci. Hari ini gereja memperingati Hari Raya Semua Orang Kudus. Gereja mengajak kita untuk ikut ambil bagian dalam mencapai kekudusan.
dengan menghormati dan mengenal semua orang kudus, termasuk mereka yang meninggal. Kita telah berusaha untuk tetap hidup sederhana di hadapan Allah. Demikian renungan hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Dalam Maria, nama dan sertamu, dalam percaya wanita dan berjelas buat Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semua hari selesai. Saya tutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.